Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusita P. Ramadhani, NIM 185231053 dari kelas Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan mereview jurnal internasional guna memenuhi UAS mata kuliah Good Governance Bisnis Syariah. Judul jurnal yaitu Peran Good Governance terhadap Kinerja Indeks Maqasid, Studi Kasus Bank Islam di Indonesia. Peran Good Governance terhadap kinerja Indeks Maqasid, Studi Kasus Bank Islam di Indonesia. Penulis Irman Firmansyah, Nisa Nur Wahid, Adil Ridho Fadilah, dan Dedi Kusmayadi. Tahun 2018. ISBN nomor 978-999-758-437-4. Publikasi City Press. Latar belakang Indeks Maqasid Syariah atau MSI dikembangkan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu pendidikan individu, penciptakan keadilan dan penciptaan kesejahteraan, di mana 3 faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum Maqasid Syariah, yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari kejahatan. Ketiga tujuan tersebut bersifat universal yang harus menjadi tujuan dan landasan operasional setiap entitas dengan akuntabilitas publik, tidak hanya dengan bank syariah tetapi juga bank konvensional, karena berkaitan dengan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bank syariah merupakan sistem perbankan dalam ekonomi Islam yang menjalankan operasi bisnisnya berdasarkan konsep pembagian untung atau rugi. Artinya, hasil yang diperoleh nasabah akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank, di mana semakin besar keuntungan bank, semakin besar hasil yang diperoleh pelanggan. Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara duniawi dan agama. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja masing-masing bank syariah dalam melalui Maqasid Syariah, pendekatan indeks yang pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan operasional bank syariah. Yang kedua, apa saja faktor penting dalam meningkatkan kinerja penerapan tata kelola yang baik sehingga akan diuji pengaruh good corporate. Metode penelitian populasi seluruh bank syariah di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016. Sampel bank yang tidak mengalami kerugian dan diperoleh 7 bank syariah. Jenis penelitian kuantitatif, data laporan keuangan bank syariah, sumber data web masing-masing bank syariah. Pembahasan. Aspek yang pertama ditunjuk tujuan pendidikan adalah adanya penelitian yang dilakukan pada periode 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata aspek tujuan penelitian dilihat dari pelaksanaan penelitian, bahwa indeks terbesar yang dilakukan oleh bank muamalat yaitu sebesar 0,3%, kemudian disusul oleh Bank BRI Syariah sebesar 0,29%, dan yang ketiga adalah Bank Syariah Mandiri sebesar 0,07%. Kedua, aspek tujuan kedua adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks terbesar diperoleh Bank BNI Syariah yaitu sebesar 2,96%, kemudian Bank Mega Syariah sebesar 1,97%, dan yang ketiga adalah Bank Muamalat yaitu sama dengan 1,5%. Yang ketiga, aspek edukasi selanjutnya tujuan publikasi atau promosi untuk mengenalkan bank kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks terbesar dilakukan oleh Bank Mega Syariah sebesar 7,77%, diikuti oleh Bank BNI Syariah 6,13%, dan ketiga adalah Bank Muamalat sebesar 3,9%. Yang keempat adalah adapun jika dilihat dari nilai-nilai rata-rata aspek ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan terbaik diperoleh Bank Mega Syariah dengan nilai 3,25%, dan nilai ini sedikit di atas Bank BNI Syariah yang memiliki nilai 3,05%. Yang kelima, seperti pada tujuan sebelumnya, tujuan keadilan dari keseluruhan aspek tujuan keadilan yang dapat diteliti hanyalah aspek pengembalian yang adil. Yang keenam,
berbeda dengan tujuan-tujuan sebelumnya. Dalam tujuan kesejahteraan ini dapat dikaji keseluruhan aspek tujuan yang terdiri dari rasio keuntungan bank, transfer pendidikan, dan rasio investasi terhadap sektor real. Yang ketujuh, unsur ketiga makosid syariah. Aspek pertama adalah presentasi keuntungan yang diperoleh menunjukkan bahwa indeks laba tertinggi selama periode 2012 hingga 2016 diperoleh oleh Bank Mega Syariah 1,24%, diikuti oleh Bank BNI Syariah dengan rata-rata 0,91% dan indeks terbesar ketiga diperoleh oleh Bank Panin Syariah sebesar 0,86%. Yang kedelapan, aspek kesejahteraan yang kedua adalah zakat. Indeks zakat terbesar dikeluarkan oleh BRI senilai BRI Syariah yaitu senilai 24,26%, diikuti oleh Bank Muamalat yaitu 23,04%, dan terbesar ketiga adalah BNI Syariah sebesar 3,74%. Selain itu, data menunjukkan bahwa ada bank syariah yang masih belum mengeluarkan zakat selama masa penelitian. Selanjutnya, aspek ketiga dari tujuan kesejahteraan adalah investasi real dari total investasi yang diinvestasikan. Hasil menunjukkan bahwa Bank Panin Syariah memiliki persentase investasi terbesar di sektor pembiayaan yaitu sebesar 72,48%. Urutan kedua adalah Bank Muamalat yaitu 49,88% dan peringkat ketiga adalah BCA Syariah sebesar 47,74%. Ketiga bank tersebut memiliki peringkat terbaik dalam hal penyaluran pembiayaan sesuai dengan karakteristik bank syariah. Yang terakhir yaitu secara rata-rata bank yang memiliki nilai terbesar dari aspek kesejahteraan adalah Panin Syariah yang rata-rata sebesar 25,16%, diikuti oleh Bank Muamalat yang sebesar 24,34%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan diskusi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dari sudut makosid syariah, kinerja bank memiliki kinerja yang terbaik dari aspek pendidikan. Tujuannya adalah Bank Mega Syariah, sedangkan dari aspek tujuan keadilan adalah Bank Panin Syariah. Juga dari aspek kesejahteraan tujuannya adalah Bank Panin Syariah. Secara keseluruhan, bank yang memiliki kinerja makosid syariah selama periode penelitian 2012 sampai 2016 adalah Bank Panin Syariah. Yang kedua, hasil regresi menunjukkan good corporate good tata kelola tidak mempengaruhi kinerja makosid syariah di bank syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu saran. Beberapa saran penting untuk penelitian ini berkaitan dengan kekurangan yang dapat diperbaiki, yakni yang pertama, tidak semua bank dapat diteliti dalam penelitian ini karena ada bank yang datanya susah untuk didapatkan sehingga penelitian lebih lanjut dicoba untuk mendapatkan data seoptimal mungkin. Yang kedua, jangka waktu studi dapat diperpanjang dan dapat ditambahkan periode 2017. Dalam penelitian ini tidak termasuk karena ketersediaan data pada situs web tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, dapat ditambah dengan analisis regresi untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks kinerja makosid syariah. Yang terakhir yaitu kontekstual dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini. Dari review tersebut, kontekstual penelitian di atas dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia pada masa kini ialah pada penerapan Good Governance Business Syariah atau GGBS, di mana faktor terpenting dalam meningkatkan kinerja adalah penerapan tata kelola yang baik, sehingga akan diuji pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja makosid syariah. Kemudian, pengukuran kinerja bank syariah tentu akan mengalami peningkatan dalam tata kelolanya. Berikut review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.